Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari para pemberi donasi, yakni FM Huta Galung, Cecilia Winarsih, Henny R, dan Doni S. Kali ini kita akan membahas tauhid bukan ajaran Islam. Muslim atau orang Islam membangga-banggakan ajaran tauhid. Tauhid artinya percaya atau mengimani keesaan Allah SWT atau meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang tunggal atau satu, ta'til. Namun ajaran atau doktrin yang menjadi landasan atau fondasi Islam ternyata tidak ada dasarnya dalam kitab Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab Al-Quran yang menyebutkan kata tauhid. Kata tauhid tidak ditemukan dalam sirah nabawiyah, hadis Nabi maupun kitab Al-Quran. Tauhid adalah ajaran atau doktrin terpenting dalam Islam dan sering dibangga-banggakan oleh Muslim karena lebih unggul dibandingkan ajaran atau dogma Allah Tritunggal atau Allah Trinitas dalam kekristenan. Dalam sejarah Islam, kata tauhid pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Junaidi al-Baghdadi yang lahir pada tahun 830 Masehi di Nihafat, Persia atau sekarang disebut Iran. Ia berpindah ke Baghdad, Irak dan menjadi kepala ulama atau khadi. Ia diangkat menjadi khadi oleh Khalifah Al-Mu'tadid atau Abdul Abbas Ahmad dari Bani Abbasiyah. Junaidi al-Baghdadi meninggal dunia pada tahun 910 Masehi dan dimakamkan di Baghdad, Irak. Junaidi dikenal sebagai pelopor ilmu tasawuf dalam Islam. Ulama Islam sejaman dengan Junaidi al-Baghdadi bernama Ibn Khuzaimah dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Tauhid menyebutkan tauhid muncul pada pertengahan abad ke-9 Masehi. Jadi doktrin atau ajaran tauhid untuk memberikan gelar keesaan Allah SWT baru diciptakan para ulama Islam Bani Abbasiyah. يا
akan dijelaskan dari mana istilah tauhid dalam agama Islam berasal. Tauhid dalam bahasa Arab berasal dari kata tawahidu dalam bahasa GS atau Ethiopia. Tawahidu dalam bahasa GS artinya menjadi satu atau tunggal. Kata tersebut merujuk pada ajaran gereja Tawahido Ethiopia yang menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki satu kodrat yang terpadu atau utuh atau tunggal. Yesus Kristus adalah tauhid, artinya orang-orang Kristen percaya bahwa dalam diri Yesus Kristus terjadi penyatuan kodrat ilahi dan kodrat manusia yang lengkap atau utuh atau manunggal. Yesus Kristus yang tauhid artinya Yesus Kristus adalah Allah sekaligus manusia dalam satu kodrat. Kata tauhidu diserap menjadi tauhid dalam bahasa Arab lalu diselewengkan untuk menyebut keesaan Allah SWT. Padahal tauhid telah digunakan oleh orang-orang Kristen di Ethiopia pada abad keempat Masehi untuk menyebut kodrat tunggal Yesus Kristus. Istilah tauhid dalam Islam berasal dari ajaran yang diperkenalkan oleh seorang uskup bernama Frumentius. Frumentius mendirikan gereja yang disebut Gereja Tawahidu Ethiopia atau Gereja Tauhid Ethiopia. Kekristenan di Afrika, yakni di Ethiopia, dimulai pada tahun 324 Masehi atau 1 tahun sebelum diselenggarakan Konsili Nisea yang menetapkan dogma atau ajaran Allah Tritunggal. Pada tahun 324 Masehi, Frumentius membaptis Raja Aksum bernama Esana. Frumentius atau Fremenatos adalah seorang Yunani Siro-Fenisia yang lahir di Tirus, Libanon. Ia adalah uskup pertama Ethiopia yang membawa iman Kristen ke kerajaan Aksum. Uskup artinya pemimpin gereja dalam kekristenan. Kerajaan Aksum meliputi wilayah Ethiopia dan Eritrea sekarang, lalu meluas ke Yaman dan wilayah-wilayah di Semenanjung Arab. Frumentius menjadi uskup Aksum ditakbiskan oleh patriark atau uskup Alexandria bernama Athanasius. Athanasius adalah uskup atau patriark Alexandria yang gigih melawan ajaran sesat Arianisme yang dipelopori oleh Arius. Athanasius membela dan mempertahankan ajaran atau dogma Allah Tritunggal atau Allah Trinitas dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Frumentius ditakbiskan atau diangkat sebagai uskup Aksum oleh Athanasius pada tahun 328 Masehi. Frumentius selanjutnya pada abad keempat Masehi menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Ge'ez dan berjasa dalam penyusunan huruf atau aksara Ge'ez. Frumentius mengajarkan ajaran tauhid pada abad keempat Masehi tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Tauhid atau tawahid dalam bahasa Ge'ez artinya mutlak
atau satu atau tunggal. Frumentius mengajarkan Yesus Kristus punya satu kodrat atau satu natur. Jadi, tauhid yang diajarkan oleh Frumentius terkait dengan kodrat Yesus Kristus yang mutlak atau tunggal. Inilah yang menjadi dogma atau ajaran Gereja Ortodok Oriental dari abad keempat Masehi sampai sekarang. Gereja Tawahidu atau Gereja Tauhid Ethiopia adalah bagian dalam Gereja Ortodok Oriental yang berpusat di Alexandria atau Iskandaria, Mesir. Uskup Gereja Tawahidu Ethiopia atau Gereja Tauhid Ethiopia secara tradisi ditakbiskan atau diangkat oleh Patriark atau Uskup Alexandria. Kata tauhid merujuk pada ajaran Gereja Ortodok Oriental dalam miafisitisme yang berarti satu kodrat Kristus yang bersatu sempurna, yaitu penyatuan lengkap kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Hal ini bertentangan dengan iman Konsili Kalsedon yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik pada tahun 451 Masehi yang mengajarkan Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, atau Yesus Kristus memiliki dua kodrat dalam satu pribadi. Frumentius adalah penentang keras Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanyalah utusan atau ciptaan. Pada saat Kaisar Romawi Konstantius II yang merupakan pendukung Arianisme mendesak Raja Aksum Esana mencopot Frumentius sebagai uskup Aksum, Esana dengan tegas menolak perintah Kaisar Romawi tersebut. Esana wafat pada tahun 360 Masehi dan Frumentius wafat pada tahun 383 Masehi. Jadi ajaran tauhid dalam Islam yang diperuntukkan kepada Allah SWT berasal dari ajaran tauhid Uskup Frumentius, pemimpin Gereja Tawahidu atau Gereja Tauhid Ethiopia yang diperuntukkan kepada Yesus Kristus. Welah, ajaran alias doktrin tauhid yang paling dibangga-banggakan dalam Islam ternyata nyontek dari Kristen Ethiopia. Demikianlah sejarah tauhid dalam Islam yang menjiplak atau mencontek ajaran Frumentius pada abad keempat Masehi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, men-subscribe, serta memberikan donasi demi pengembangan dan penelitian channel ini. Nama dan nomor rekening tercantum di kolom deskripsi. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.